Harga emas global terus menguat dan kian mendekati level tertingginya sepanjang sejarah menjelang tutup tahun 2025. Berbagai faktor global mulai dari kebijakan suku bunga, geopolitik hingga pergerakan dolar Amerika Serikat disebut juga menjadi pemicu utama. Dan untuk membahas peluang apakah harga emas masih bisa mencetak rekor baru, kita sudah bersama dengan Ibrahim Aswaibi, pengamat pasar komoditas. Selamat pagi menjelang siang, Pak Ibrahim, bagaimana kabar Anda? Halo, selamat pagi Mbak Megi. Kabarku baik-baik saja hari ini. Baik, Pak Ibrahim, ini kalau misalnya emas naik pasti ketemu Pak Ibrahim lagi ya. Menjelang penutupan tahun 2025, faktor apa yang paling dominan mendorong penguatan harga emas saat ini? Mbak Megi, terima kasih. Ya, saya melihat bahwa di minggu kemarin, terutama hari Sabtu, ada informasi secara geopolitik di mana Israel akan melakukan pertemuan dengan Amerika untuk membahas terhadap penyerangan ya terhadap Iran. Ya, di mana yang dilakukan oleh Israel adalah misil balistik yang sedang dikembangkan oleh Iran begitu banyak, ya sehingga membuat ketakutan jangan sampai terjadi pada saat perang-perang sebelumnya. Nah, di sisi lain pun juga dari intelijen Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa eksodus intelijen Mossad itu sudah masuk di Iran. Artinya apa? Bahwa ada ketakutan di awal-awal tahun 2026 akan terjadi perang besar ya antara Israel dan Iran yang memang disetujui oleh Amerika dan NATO. Nah, ini yang cukup menarik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat juga di Amerika Latin ya, di mana Venezuela saat ini sedang memanas situasinya ya setelah kapal-kapal tanker ya, ini yang ketiga juga diambil alih oleh pemerintahan Amerika, ini yang membuat satu ketegangan tersendiri. Nah, sehingga apa? Sehingga Venezuela meminta bantuan ya terhadap Kolombia, kemudian Tiongkok, kemudian Iran, kemudian Rusia. Ini yang membuat ketegangan kembali memanas. Nah, sebenarnya yang benar-benar membuat harga emas dunia, logam mulia mengalami kenaikan itu adalah perang yang terjadi antara Israel dan Iran. Karena apa? Kita lihat bahwa sampai saat ini Israel terus melakukan penyerangan terhadap milisi-milisi yang di bawah Iran, terutama adalah Hizbullah di Libanon, kemudian Houthi di Yaman, ya kemudian di wilayah Suriah. Nah, keinginan dari Israel sendiri bahwa untuk menghentikan perang yang cukup panjang di Timur Tengah, cara satu-satunya adalah menyerang langsung terhadap Iran. Nah, ini yang sebenarnya membuat pelaku pasar ya pan manajer para spekulan ini kembali mengoleksi emas dunia ya logam mulia sebagai safe haven. Nah, di sisi lain pun juga kita melihat bahwa pergerakan-pergerakan pasukan Tiongkok ya di Laut Asia Timur pun juga ini juga ikut menjadi satu wacana tersendiri ya bagi para spekulan. Karena apa? Bisa saja di tahun 2026 ini akan terjadi perang besar di Asia, terutama di Laut Asia Timur. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya Tiongkok melakukan invasi ya terhadap Taiwan, kemungkinan besar Jepang ya Amerika ini pun juga akan ikut ya di belakangnya. Apalagi Taiwan sendiri sudah melakukan pertemuan dengan pejabat-pejabat di Israel ya untuk melakukan pembelian terhadap Iron Drone. Ya, kemudian Amerika pun juga secara terang-terangan ya melakukan penjualan senjata terbesar ya di dunia terhadap Taiwan. Ini mengindikasikan bahwa perang ini akan pecah nantinya di tahun 2026. Nah, dengan hiruk-pikuk geopolitik ini membuat harga emas dunia itu di hari Senin pagi itu langsung meloncat tinggi, yang kita lihat cukup luar biasa. Kalau saya melihat bahwa dari level 4.339, kemudian di hari Selasa ke 4.400 ini ya ke 4.459, kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sampai saat ini pun juga masih terus mengalami kenaikan. Kenapa? Karena ada ketakutan bahwa geopolitik di Timur Tengah, terutama adalah Iran dan Israel, ini akan membuat produksi minyak mentah dunia ya di Timur Tengah ini akan terhambat. Apalagi kita melihat bahwa
kalau seandainya terjadi perang, kemungkinan negara-negara sekutu dari Iran ini akan ikut campur. Nah, ini yang membuat ketakutan tersendiri bagi para investor, fund-fund besar maupun para spekulator. Itu, Mbak Megi. Baik, Pak Ibrahim, ini sambil dengar sentimen geopolitik yang memanas, kita juga deg-degan begitu ya, Pak Ibrahim. Nah, terkait kenaikan ini, apakah ini lebih dipicu oleh sentimen jangka pendek atau memang mencerminkan perubahan tren jangka panjang di pasar emas? Ya, ini kalau untuk saat ini ya, saya melihat awal-awal saya melihat bahwa di akhir tahun ini kemungkinan akan terjadi flat, ya, karena saat itu akan ada perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Itu awalnya. Tetapi rupanya dengan adanya sengatan-sengatan geopolitik, secara jangka pendek ini pun juga akan terus mengalami kenaikan. Secara jangka pendek di tahun 2025 akhir ini, ya saya katakan jangka pendek, ini pun juga loncatannya cukup tinggi, apalagi secara jangka menengah, jangka panjang. Artinya apa? Masalah geopolitik ya di tahun 2026 pun juga mungkin akan lebih ramai. Dan saya perkirakan di tahun 2026 ini akan anggap akan luar biasa. Bisa ya kenaikannya itu bisa cukup signifikan, bisa 500 sampai $1.000. Ya itu berdasarkan data yang saya miliki. Ya kenapa? Karena geopolitik nanti yang paling mencenangkan sebenarnya adalah di Asia. Ya terutama adalah Tiongkok dengan Taiwan. Kita harus lihat bahwa Tiongkok sendiri adalah salah satu negara ekonomi terbesar kedua. Dan dampaknya kalau saja terjadi perang itu terhadap Asia, ya bukan lagi terhadap Eropa. Biasanya pada saat nanti di Asia terjadi perang, Eropa pun juga akan ikut-ikutan. Kemudian Amerika Latin, Timur Tengah akan ikut-ikutan. Nah ini yang ada ketakutan terjadi perang dunia ketiga, sehingga apa? Sehingga fund-fund besar, yaitu yang seharusnya wait and see di akhir tahun 2025, mereka kembali ya masuk ke pasar untuk melakukan pembelian terhadap logam mulia. Di sisi lain pun juga supply dan demand. Ya, kita lihat bahwa permintaan cukup besar, barangnya sedikit. Nah, ini yang terus membuat harga logam mulia atau emas dunia terus mengalami kenaikan. Itu Mbak Begi. Baik, tentunya kami tidak mengharapkan ada perang yang pecah di kawasan Asia begitu ya Pak Ibrahim. Namun, Ya, betul. selain geopolitik yang memanas, Pak Ibrahim, bagaimana peran kebijakan Bank Sentral Global, khususnya arah suku bunga The Fed dalam menopang harga emas saat ini? Ya, Bank Sentral Amerika ya ini pun juga sudah mengatakan, Powell sudah mengatakan di tahun 2025 kemungkinan hanya memerlukan satu kali dalam penurunan suku bunga. Tetapi harus ingat bahwa jabatan Powell itu sampai bulan April. Ya, kita lihat bahwa Gedung Putih sudah mempersiapkan pengganti dari Powell yang kemungkinan besar akan lebih dovish. Karena keinginan dari Trump sendiri bahwa suku bunga di Amerika itu kembali ke 0 sampai 0,25%. Artinya apa? Bisa saja di tahun 2026 itu penurunan suku bunga akan lebih banyak lagi. Nah, tetapi harus ingat, lebih banyaknya penurunan suku bunga, para spekulan pun juga nggak terlalu tertarik. Ya, kenapa para spekulan tertarik dengan penurunan suku bunga di Amerika? Karena adanya memanasnya perpolitikan di Amerika. Kemudian Bank Sentral pun juga menurunkan suku bunga bukan tiap bulan. Ya, karena melihat dari tanda inflasi, ya inflasi di Amerika. Tetapi kemarin-kemarin ini ya setelah shutdown ya liburnya pemerintahan federal Amerika selama 43 hari, Bank Sentral Amerika itu bukan lagi memandang ke inflasi tetapi memandang ke tenaga kerja dan pengangguran. Nah, ini yang ada perubahan, ya ada perubahan siklus dari inflasi ke pengangguran dan dan tenaga kerja. Nah, ini yang kemungkinan besar nanti pun juga di tahun 2026, ya apalagi setelah melihat kemarin data inflasi, ya ini pun juga mengalami penurunan. Bisa saja data inflasi, ya kemudian pengangguran, tenaga kerja ini akan dijadikan sebagai alat ya untuk menurunkan suku bunga. Nah, permasalahannya Bank Sentral Amerika apabila memang nanti ditunjuk oleh presiden, ya kemudian pemimpinnya, ada ketakutan bahwa ada ikut campur dalam urusan bank sentral. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ya karena apa? Di tahun 2026 sendiri banyak sekali perpolitikan di Amerika yang memanas, terutama di kuartal pertama. Terutama adalah tentang pemecatan Pinochet yang diajukan oleh Trump ke Jaksa Agung. Kemudian Jaksa Agung pun juga memberikan warning, ya surat peringatan terhadap Trump terhadap perang dagang. Dikatakan bahwa perang dagang yang dilakukan oleh Trump ini adalah inkonstitusional karena menggunakan undang-undang darurat di Amerika. Tetapi Trump sendiri sudah memberikan balasan terhadap
Jaksa Agung. Kalau seandainya Jaksa Agung mengatakan bahwa perang dagang inkonstitusional, berarti Amerika akan kehilangan 2 triliun US dollar ya dari perang dagang tersebut. Nah, ini yang keputusannya kemungkinan besar nanti di awal-awal tahun 2026, terutama di kuartal pertama. Nah, ini juga sedikit memanaskan situasi perpolitikan di Amerika. Ya, karena di Amerika sendiri kita melihat bahwa Partai Republik dan Partai Demokrat terus bersaing ya dengan kondisi Trump yang terus memberikan satu wacana-wacana, ya bukan wacana lagi, ya program-program yang bertentangan dengan Partai Republik, ya ini pun juga membuat kantong-kantong ya di wilayah-wilayah basis-basis Partai Demokrat itu sedikit demi sedikit itu diambil alih oleh Partai Republik. Di tahun 2026 itu tahun politik, banyak pemilu, kemudian pemilihan anggota DPR, ya pemilihan sela anggota DPR di Amerika. Nah, ini akan memanaskan situasi yang membuat harga emas dunia di tahun 2026 ini akan melonjak tinggi. Saya melihat bahwa $1.000 ya kemungkinan besar itu akan terjadi tahun 2026. Itu Mbak Baik, Megi. 2026 ya, Pak Ibrahim. Jadi kisarannya bisa di berapa kalau misalnya kita lihat tinggal 1 minggu lagi jelang tutup 2025, kisaran harganya bisa di angka berapa, Pak Ibrahim? Dan terakhir, Ya, dengan seluruh, ya ya silakan. kalau saya lihat ya, kalau sekarang saja sudah di 4.000 ya 4.497, ada kemungkinan besar saya lihat secara data hari ini itu akan menuju di level 4.550. Kalau seandainya di 4.450 di kuartal pertama, kemungkinan besar di 5.000 itu akan tercapai. JP Morgan, Lehman Brothers, ya Bank of America, kemungkinan besar prediksi-prediksi mereka itu akan tersentuh, ya, tetapi bukan di tahun 2025, tetapi di tahun 2026 kuartal pertama ya kemungkinan akan tercapai. Nah, di kuartal berikutnya saya melihat bahwa bisa saja ya harga emas dunia ini akan menyentuh di level 6 ribuan. Kenapa saya katakan 6 ribu? Kalau saya anggap dengan $1.000 ya dari level 4.550 ini kita tambahkan itu adalah di 5.550. Tetapi kalau benar-benar terjadi perang ya yang cukup dahsyat, kemudian Bank Sentral Amerika, saya anggap bahwa level 6.000 ya 5.500, 6.000 kemungkinan besar akan tercapai. Itu Mbak Megi. Baik, terakhir Pak Ibrahim, jika memang semua harganya ini sesuai dengan proyeksi, memang ini adalah momen yang sangat baik untuk investor retail membeli emas. Dan mungkin kita juga membutuhkan tips untuk membeli emas, karena kita juga melihat memang ada emas yang palsu begitu ya di pasaran. Bagaimana caranya mencegah hal ini terjadi? Ya, Mbak Begi, terima kasih. Jadi bagi masyarakat, bagi investor yang akan melakukan pembelian terhadap logam mulia harus hati-hati. Biasa memang pada saat harga emas dunia naik, kemudian rupiah melemah, logam mulia emas perhiasan juga mengalami kenaikan. Ini biasa dimanfaatkan oleh tanda kutip oknum-oknum ya yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan transaksi. Ya, transaksi tersebut biasanya adalah emas-emas palsu. Nah, kita melihat bahwa saat ini ya di Gerai Antam, di Pegadaian pun juga barangnya itu tidak terlalu banyak. Ya artinya apa? Bahwa masyarakat bisa melakukan pembelian di Antam, kemudian di Pegadaian itu sangat sulit sekali sampai saat ini karena kondisi barang yang belum ada. Tetapi ada cara lain, yaitu adalah di Bullion Bank. Ya, Bullion Bank ini emas digital bisa saja masyarakat ya para investor itu datanglah ke BSI, datanglah ke Pegadaian ya dengan cara menabung dengan rupiah, tetapi nanti akan dikonversi dengan gram. Ini cara satu-satunya untuk menghindari penipuan. Karena saya melihat bahwa penipuan-penipuan saat ini pada saat harga emas dunia mengalami kenaikan ini sudah biasa terjadi, dan ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan di sisi lain pun juga pemerintah harus melakukan edukasi sosialisasi secara masif juga supaya masyarakat kelas bawah benar-benar tahu apa itu namanya Bullion Bank. Karena sampai saat ini pun juga masih banyak bertanya ke saya, apa itu Bullion Bank? Terus bagaimana keamanan dana saya?
bagaimana apakah saya mendapatkan fisik atau tidak. Nah, harus ingat bahwa bullion bank itu tidak ada fisik, ya, tetapi ditabungkan dengan mata uang rupiah, kemudian dikonversi dengan menjadi gram. Nah, ini yang cukup menarik dan ini cukup aman sekali karena ini langsung di bawah pengawasan OJK. Itu Mbak Meggy. Baik, sepertinya harus ada satu sesi khusus ya untuk bullion bank ini. Terima kasih Pak Ibrahim. Mohon maaf karena waktunya sudah habis, kami harus menutup dialog ini. Terima kasih dan kami akan terus memantau peluang harga emas. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Ya, terima kasih Mbak Meggy.